Halo pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode Sisi Gelap Penelusuran. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah bangunan yang berada di Kediri bagian timur. Bukan hanya menjelajahi seputar fakta sejarahnya saja, namun juga sisi misteriusnya serta sejarah-sejarah yang mungkin pemirsa belum pernah dengar sama sekali. Baik pemirsa semuanya, saya dan tim sudah tiba di lokasi pertama penelusuran sisi gelap kali ini. Tepatnya salah satu gedung pabrik gula jengkol yang mangkrak seperti di belakang saya. Menariknya, meskipun sebagian bangunan ini masih bekerja, tempat ini memiliki sejarah kelam yang cukup pilu untuk kita dengarkan. Pabrik gula ini dikenal sebagai saksi bisu dari tragedi jengkol yang terjadi pada tahun 1961. Didirikan pada era kolonial Belanda antara tahun 1800 hingga 1900. Bangunan ini menyimpan banyak cerita yang menunggu untuk diungkap. Baik pemirsa semuanya, tepat di belakang saya kalian semua bisa melihat terdapat bangunan terbengkalai, salah satu bangunan pabrik gula jengkol Kediri yang ditandai dengan tertempel di tembok-tembok bangunan pabrik gula ini. Juga hanya itu saja, kita bisa melihat bangunan atap-atap juga yang itu cukup kokoh, banyak lubang dan juga mungkin muat karatan gitu ya. Yang menandakan bahwa bangunan ini sudah lama terkenal. Pada tanggal 15 November 1961, para petani yang dihasut oleh tahanan PKI atau Partai Komunis Indonesia melakukan kerusuhan di lokasi ini, berkonflik langsung dengan pemilik lahan pabrik. Dan tidak hanya itu, pada tahun 1965 tempat ini kembali menjadi saksi bisu dari kekejaman dan pembantaian yang dilakukan oleh PKI. Baik pemirsa semuanya, saya dan juga tim sudah berada di dalam salah satu bangunan di pabrik gula jengkol yang katanya umurnya warga di sini mengatakan bahwa ini sudah terbengkalai dan banyak sekali sejarah dan juga cerita mistis-mistis lainnya. Sebelum saya menjelaskan berbagai hal tentang misi tersebut, saya akan menunjukkan beberapa bilik dan juga apa saja yang ada di dalam bangunan-bangunan ini. Ikuti saya. Oke, baik pemirsa, sambil kita jalan, saya mau menunjukkan salah satu diesel atau mesin yang dimana ini sering dipakai oleh para pekerja pabrik gula di area jengkol ini. Entah itu dibuat mengangkut tebu atau mengangkut bahan-bahan gula yang masih belum terpakai. Bisa ke sini? Oke. Saya akan tunjukkan di sini ada mesin salah satu dari banyaknya mesin pembuat gula ya. Di sini kita tunjukkan ini juga mesin yang sudah lama sekali puluhan tahun tidak terpakai atau bisa dikatakan terbengkalai. Oke, lanjut kita ke sini. Nah, tepat di belakang saya ini ada bilik yang saya juga nggak tahu mungkin fungsinya, dan saya akan tunjukkan di dalamnya ada apa aja. Ikuti saya. Baik, sekarang saya ada di dalam bilik di salah satu gudang terbengkalai pabrik gula Santren ini. Dan suasananya seperti ini. Kosong dan ada beberapa kayu-kayu, kursi yang dari jahitan karet,
Ada juga barang-barang yang mungkin tidak terpakai. Di sini juga terdapat jendela yang versi dahulu atau versi lama gitu kan. Karena jendela ini bisa kita lihat terbuat dari besi yang hanya bercorak garis-garis saja. Tidak terdapat kaca-kaca dan kita langsung bisa melihat keluar atau dari luar bisa melihat ke dalam. Baik pemirsa, kita sudah pindah lagi di dalam gedung yang juga terbengkalai di area pabrik gula Jengkol Kabupaten Kediri. Ikuti saya. Sebentar, di sebelah saya ini ada mesin yang dimana ini juga berfungsi untuk membuat atau memproduksi gula-gula yang ada di pabrik ini. Dan juga mohon maaf sebelumnya pemirsa, sisi gelap semuanya, kondisi lagi hujan juga, mendung gelap, ini juga menjelang hari maghrib, jadi mungkin bisa dilihat banyak genangan ya karena atap-atapnya juga bocor. Dan bisa dilihat di sana mungkin dulunya itu digunakan sebagai tempat parkir kendaraan, entah itu dari mobil, diesel dan berbagai kendaraan-kendaraan yang lainnya berfungsi untuk memproduksi gula-gula yang ada di pabrik gula Santren. Pabrik gula di Jengkol maksudnya Kabupaten Kediri ini. Dan pemirsa semuanya, menurut cerita dari warga setempat, bangunan ini seringkali dihuni oleh sosok-sosok misterius seperti penampakan noni-noni Belanda, seorang lelaki tanpa kepala dan wanita berpakaian gaun merah. Oke, baik pemirsa, sisi gelap yang dimanapun kalian berada, kita sudah di lokasi kedua. Tempat ini memiliki sejarah yang kelam. Didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961. Dahulu rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga yang memiliki seorang putri cantik keturunan Belanda. Lalu ia dijodohkan dengan seorang pribumi, tetapi ia menolak perjodohan tersebut dan tragisnya seluruh keluarga ini dibantai oleh orang-orang pribumi. Dan seperti yang Anda semua lihat di bangunan di belakang saya ini, tepatnya hanya menyisakan benteng atau tembok-tembok yang terbengkalai puluhan tahun. Dan juga tidak ada atap sama sekali.
Seluruh bangunan ini hanya menyisakan tembok tua yang ditutupi oleh dedaunan atau lumut-lumut yang sudah mengendap lama sejak puluhan tahun yang lalu. Dan untuk bangunan kali ini hanya terdiri dari beberapa petak-petak saja ke belakang yang mungkin belum bisa saya ekspor untuk sampai ke belakang sana. Oke, untuk pemirsa semuanya, mungkin stop di sini aja dulu. Semakin ke belakang bisa dilihat ya, semakin rerumputan dan juga tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di dalam bangunan ini. Berpetak-petak kalau saya lihat dari segi sekelilingnya, ini hanya terdapat 3 petak saja. Pertama di sini, di tengah, dan juga di belakang. Baik pemirsa semuanya, sisi gelap setelah rumah ini terbengkalai pada tahun 1965, tempat ini kembali menjadi saksi bisu dari kekejaman yang lebih besar, yang dimana puluhan anggota Partai Komunis Indonesia dieksekusi mati di sini, dan jasad mereka dibuang di sisi timur rumah ini. Warga Kediri percaya bahwa lokasi ini adalah salah satu tempat paling angker katanya. Dan rumah ini menjadi titik pusat dari tragedi jengkol yang mengerikan pada tahun 1965. Sosok mengganggu yang sering menampakkan diri di sekitar sini adalah hantu perempuan berambut merah. Perempuan itu sering terlihat nongkrong di pohon jati tepat di samping rumah terbengkalai di belakang saya ini. Mirip kuntilanak. Selain itu ada pula hantu kepala tanpa badan, rambutnya panjang dan menggelinding saat orang lewat. Sosok itu mengganggu, mengagetkan, dan membuat siapapun lari ketakutan. Serta juga terdapat sosok genderuwo yang bersayap kelelawar. Baik pemirsa semuanya dimanapun kalian berada, itu tadi penelusuran yang bisa tim kami sajikan ke tempat bersejarah di area Kediri Timur yang menyimpan banyak sejarah dan juga misteri. Saksikan sisi gelap selanjutnya hanya di KK Media Kampus IAIN Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.